Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Muhammad Faris Albani Febrianto dengan NIM 123130084. Yang kedua, Hanif Arifan Kaswandi dengan NIM 123130085. Dan yang ketiga, Muhammad Rizky Yusuf dengan NIM 123130086. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar sistem tenaga elektrik. Latar belakang. Sistem tenaga listrik pada level distribusi rendah 0,4 kV umumnya didominasi oleh beban induktif seperti motor induksi, transformator kecil, dan peralatan elektromekanis lain. Beban induktif ini menghasilkan kebutuhan daya reaktif yang tinggi, sehingga menurunkan faktor daya sistem. Dalam konteks operasional, PLN memberikan batasan konsumsi energi reaktif maksimal sebesar 40% dan energi aktif. Pelanggan yang melebihi batas tersebut akan dikenakan biaya tambahan berupa denda energi reaktif, sehingga secara ekonomi keberadaan daya reaktif berlebih memberikan dampak finansial yang nyata. Koreksi faktor daya menjadi penting untuk meningkatkan kualitas kelistrikan, menurunkan arus, memperbaiki profil tegangan, mengurangi rugi-rugi daya, serta menghilangkan potensi denda dari PLN. Dengan memasang kapasitor sebagai kompensator reaktif, perbaikan performa sistem dapat dicapai baik secara teknis maupun ekonomis. Melalui studi ini dilakukan analisis menyeluruh terhadap pengaruh koreksi faktor daya pada sistem 0,4 kV, menggunakan perangkat lunak etap untuk melihat dampaknya terhadap arus, tegangan, lusus, efisiensi, serta implikasi biaya denda PLN sebelum dan sesudah dilakukan kompensasi. Dasar teori. Yang pertama adalah daya. Daya listrik merupakan besaran yang menunjukkan laju konversi energi listrik menjadi bentuk energi lain, seperti panas, cahaya, atau gerak. Daya diukur dalam satuan watt dan ditentukan oleh hasil kali antara tegangan dan arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Dalam tenaga listrik, daya dibedakan menjadi daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Daya aktif adalah daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja. Sedangkan daya reaktif diperlukan untuk membangkitkan medan magnet. Efisiensi penggunaan daya sangat berpengaruh terhadap kualitas operasi dan stabilitas sistem tenaga. Lalu yang kedua adalah tegangan. Tegangan adalah beda potensial listrik antara dua titik yang menyebabkan arus dapat mengalir pada suatu rangkaian. Besaran ini diukur dalam volt atau V dan berfungsi sebagai gaya gerak listrik bagi elektron. Tegangan dapat bersifat DC searah maupun AC bolak-balik, dengan karakteristik yang berbeda pada bentuk gelombang dan aplikasinya. Pada sistem tenaga listrik, tegangan harus dijaga stabil agar peralatan dapat bekerja dengan aman dan efisien. Ketidakstabilan tegangan dapat menimbulkan rugi-rugi energi tambahan, serta kerusakan pada peralatan listrik. Yang ketiga adalah faktor daya. Faktor daya adalah rasio antara daya aktif, P, dengan daya semu atau S, yang mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan energi listrik pada suatu beban. Nilai faktor daya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan penggunaan energi yang lebih efisien. Beban induktif seperti motor dan transformator cenderung menurunkan faktor daya karena menghasilkan daya reaktif. Faktor-faktor daya rendah meningkatkan arus dalam jaringan sehingga menambah rugi-rugi daya serta menurunkan kapasitas sistem. Yang keempat, kapasitor bank. Menghitung kapasitor bank adalah kumpulan kapasitor yang dipasang pada sistem tenaga listrik untuk mengompensasi kebutuhan daya reaktif, terutama pada beban induktif. Dengan menyediakan daya reaktif secara lokal, kapasitor bank membantu meningkatkan faktor daya sehingga arus yang mengalir pada jaringan menjadi lebih kecil. Pengurangan arus ini berdampak pada berkurangnya rugi-rugi daya serta meningkatnya kapasitas penghantaran jaringan. Kapasitor bank juga digunakan untuk menjaga profil tegangan agar tetap stabil pada level yang diinginkan. Selanjutnya adalah bagian metode. Kelas 1, pengumpulan data sistem, di mana kita mengidentifikasi parameter utama. Meliputi daya aktif, reaktif, serta daya, bus, arus, serta rugi-rugi pada kabel dan transformator. Selanjutnya ada data beban diperoleh dari hasil manual dan simulasi awal di etap. Yang kedua adalah pemodelan sistem pada etap, yaitu kita akan membuat single line diagram yang memuat trafo, bus, kabel, dan jenis beban. Setelah dimasukkan semua, kita akan memasukkan nilai kabel, rating trafo, beban, serta profil konsumsi daya sistem sesuai kondisi lapangan atau asumsi akademik. Yang ketiga adalah analisis kondisi awal. Kita akan menjalankan load flow analisis untuk mendapatkan nilai-nilai awal serta menilai kesesuaian hasil dengan batasan PLN dan standar efisiensi sistem. Yang keempat adalah perhitungan kebutuhan kapasitor.
Kita akan menghitung kapasitas ini menggunakan rumus QC sama dengan power dalam ruang T awal dikurangkan T target untuk menentukan kapasitor yang akan dipasang dan mensimulasikan pengaruhnya pada sistem. Kelima adalah analisis kondisi sesudah koreksi. Itu menjalankan simulasi etap setelah kapasitor dipasang untuk memperoleh nilai baru, arus baru, serta perubahan rugi-rugi, dan membandingkan performa sistem sebelum dan sesudah koreksi. Yang keenam adalah evaluasi ekonomi dan energi reaktif, di mana kita akan menghitung energi reaktif harian, menentukan besar potensi denda PLN, dan menilai kelayakan ekonomis dari berdasarkan hematan biaya tahunan. Nah, selanjutnya akan dilakukan simulasi. Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan simulasi pada etap. Ini kita akan melakukan simulasi sebelum dimana kita akan masuk ke generator. Ini kita bisa melihat speknya adalah di settingnya, tegangannya ada 20 kV, lalu short circuitnya adalah 200 A. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan generator ini dalam bus 1, sehingga bus 1 ini akan mengalirkan tegangan 20 kV ke bus selanjutnya. Di sini dia akan terhubung dengan kabel dengan spesifik panjang 200 meter. Lalu kita memakai library nomor di mana kabel ini bertipe PE dan 3 fasa dan maksimal tegangannya adalah 30 dan 90 mm. Nah, dari kabel ini akan terhubung ke transformator dengan spesifikasi di mana ini adalah transformator down dari 20 kV menjadi volt, lalu dengan power rating 500 kV ampere. Nah, dengan impedansi di sini persentasenya adalah 6, lalu tipikal R-nya adalah 9. Nah, setelah itu kita hubungkan trafo ke bus selanjutnya, hingga di bus ini akan mengaliri 0, mana masing-masing bus ini akan masing-masing depan sama itu itu spesifikasi 30 volt dan impedansi adalah 10. Di sini di motor sama nempel ada penerangan, kita pakai 20 R up dengan PF nya 95% di motor ketiga out dan 80. Nah, kita lanjutkan dengan simulasinya. Nah, di sini kita bisa melihat berapa gaya yang masuk kepada masing dapat kita lihat di motor 42,6 kW, di motor kedua 56 kW, terangan 18,9 kW, 26. Jadi juga kita bisa melihat daya yang masuk ke ada 104 dengan tegangan volt. Ini kita bisa lihat juga ini lihat powernya ini semu, lalu ada arusnya 230 ampere dengan PF di bus 90. Nah, itu kita bisa melihat losses yang ditampilkan. Ini kita bisa melihat bahwa losses adalah 21,1. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan kapasitor bank di sini agar PF power faktornya itu mencapai 90. Kita ubah ke insert. Nah, dapat di sini PF-nya sudah mendekati 90%, juga dengan ini juga kita juta. Dan dari simulasinya pas terkait setelah simulasi didapatkan kesimpulan di
di mana koreksi pasar daya dengan pemasangan kapasitor 20 kVA berhasil meningkatkan PF sistem dari 0,91 menjadi 0,9526 sehingga memenuhi standar operasional dan mengurangi beban reaktif dari insan. Perbaikan PF juga menyebabkan penurunan arus dari 233,5 ampere menjadi 223,3 ampere. Perbaikan tegangan serta penurunan rugi dari 0,1 kW menjadi 1,9 kW yang meningkatkan efisiensi distribusi energi. Konsumsi energi reaktif turun signifikan dan berada di bawah batas PLN 4 kali kWh hingga menyebabkan menghilangnya potensi denda reaktif dan memberikan penghematan biaya hingga kurang lebih 7,29 juta per tahun. Secara teknis dan ekonomis, pemasangan kapasitor terbukti efektif, meningkatkan performa sistem, menurunkan losses, dan meningkatkan kualitas pasokan. Sekian dan terima kasih.